Satu penting langsung aja. Oh, Jadi ini nama kontennya perspektif itu, oke. perspektif dan judulnya itu perspektif cewek versus cowok. Oke. Titik dua, AI bertanya kita menjawab, itu nama kontennya kan kayak kreatif. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari AI gitu kan. Terus nanti kamu menjawab berdasarkan perspektif kamu gitu. Oke. Nah nanti aku juga ngasih statement gitu. Tapi semua itu pertanyaan dari AI gitu. Oke? Oke. Pertanyaan pertama ya. Mulai. Apakah overthinking itu bentuk kepedulian atau justru bentuk kelemahan? Ah, overthinking itu bentuk kepedulian atau justru bentuk kelemahan? Menurut aku, Ya, udah. kalau aku sih overthinking itu kelemahan. Oke. Nah, kenapa kenapa? Karena nggak tahu ya, sebagai laki-laki kan, sebagai laki-laki rasa antisipasi, terus juga misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, kita pasti bakal mikirin soal kendala-kendalanya gitu kan. Itu pasti tetap dipikirin tapi nggak yang over gitu. Oke. Itu sebagai bentuk mitigasi ketika itu terjadi sesuatu yang ternyata tidak sesuai yang kita rencanakan. Nah, Dan langkah selanjutnya. ya kita bisa pikirin langkah selanjutnya. Kalau kita overthinking, berani maju pun kadang takut gitu. Jadi menurutku overthinking itu bisa jadi bentuk kelemahan sebenarnya. Tapi, Kalau kamu dulu dah, oh kalau aku dulu, oke. Overthinking itu kelemahan setuju dulu kan? em, ada enggaknya sih. Apa? Karena kalau misalnya kelemahan, tapi justru karena kalau orang tuh overthinking itu jadi ini apa? Jadi sinyal gitu kak. Kalau Apa? misalnya kita Ada sinyal? Apa ada sinyal? Aduh kan, kalau misalnya Halo, kita, halo. kita overthinking, kalau orang normal kan mungkin mikirnya kemungkinan sampai sini gitu. Ah. Tapi kalau orang overthinking tuh dia mikirnya jauh banget gitu. Nah itu tuh jadi mitigasi. Beda. Overthinking itu bukan yang visioner. Overthinking kalau yang tadi kamu bilang mikir jauh itu mungkin oke, visioner sebutannya. Dia berpikiran ke depan, maju gitu. Nah, overthinking itu bahkan yang nggak ada pun bakal dipikirin, dia adain. Beda overthinking sama visioner. Kayak misalnya deh, kamu takut aku selingkuh. Itu kan overthinking, kamu takut aku selingkuh. Gimana aku bisa selingkuh? Tapi kan ya mungkin, tapi kan bisa itu tuh bisa terjadi gitu. Semua orang kan bisa ada kemungkinan untuk selingkuh. Iya benar, cuma kan kita harus juga lihat possibility-nya gitu, peluangnya. Kemana-mana aku sama kamu. Ya, Terus juga ya kan nggak sekarang maksudnya. komunikasi aku semua kamu tahu, semua terbuka. Satu hati ya. Kan kita satu HP kan, satu HP buat berdua. Jadi gimana? Maksud aku itu kan sebenarnya bentuk ya oke lah. Secara kasus semua orang pasti ada punya kemungkinan buat selingkuh gitu kan. Tapi dengan potensi-potensi yang ada, kamu membatasi itu kan, membatasi itu dengan mencegah mitigasi lainnya gitu kan, kayak misalnya ya udah pembatasan kamu berlakukan jam malam. Ya, benar. Misalnya katakanlah di sebuah rumah tangga begitu gitu, Nggak boleh nongkrong sama. nggak boleh nongkrong lama-lamaan sama cewek, membatasi pergaulan sama cewek gitu kan. Ya, Iya gitu. Jadi menurutku itu sebenarnya bukan overthinking. Menurutku itu bukan overthinking, itu bentuk dari tadi hambatan-hambatan. Jadi hambatan dalam rumah tangga salah satunya adalah perselingkuhan, ya kan? iya benar. Nah, overthinkingnya adalah ketika aku keluar sedikit, aku dituduh selingkuh, itu overthinkingnya. Paham nggak? Beda. Iya, karena kan udah keluar dari pengawasan, Itu poinnya. jadi di pikiran kita tuh ya udah keluar dari pengawasan nih, apain yang dilakuin ya gitu, dia ngapain di sana ya gitu Itu gitu poinnya. kan. Ya itu poinnya berarti. Nah, overthinking. Nah, kenapa pada akhirnya kita balik lagi ke topik kan? Kenapa aku bilang pada akhirnya overthinking itu bentuk kelemahan? Karena ketika aku keluar sedikit aja udah di framing bahwa aku di luar selingkuh, aku nggak bisa keluar aku.
Bisa. Misalnya kayak gitu. Bisa keluar. Tapi Hah? aku ikut. Tapi aku ikut. Berarti aku diawasi. Ya itu begitu bentuknya menurutku. Jadi overthinking, nah apalagi ini kan konteksnya jelas ya, overthinking itu bentuk kepedulian atau justru bentuk kelemahan. Bentuk kepedulian, menurutku kepedulian itu gak mesti overthinking. Duluan nggak mesti yang penting. Tapi kadang itu tuh susah dibedain tau kak. Maksudnya apakah dia bentuk pencegahan, ataukah dia bentuk kelemahan, ataukah dia bentuk kepedulian, itu tuh susah. Kalau maksudnya susah dibedain antara kadang overthinking tuh muncul aja gitu. Overcook. Muncul aja gitu, jadi kayak susah. Ini beneran kekhawatiran atau ini beneran atau mengada-ngada gitu. Lah, justru itu overthinking outputnya adalah khawatir. Lah, Beda halnya kayak tadi yang visioner tadi yang aku bilang sama kamu. Rumah tangga jangka panjang pasti akan ada beberapa masalah ekonomi segala macam, bahkan perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu kemudian kamu mitigate. Kamu kasih pencegahannya kan. Oh, ini batasan-batasan yang harus kamu jaga supaya kamu terhindar dari perselingkuhan. Dan aku sebagai yang ini juga menjaga batasan-batasan itu, dan aku juga ngasih wanti-wanti ke kamu misalnya kayak gitu kan, supaya urusan perselingkuhan ini nggak ada di rumah tangga kita. Salah satunya bentuknya transparansi lah, siapa yang mau di-chat, siapa yang mau dikomunikasi, siapa yang mau ditemuin, transparan semua. Itulah bentuk dari mitigasi. Nah, kalau overthinking itu ketika aku keluar aja kamu mikirnya udah aneh-aneh, outputnya adalah khawatir gitu. Nah, itu menurutku bukan bentuk dari kepedulian. Bukan bentuk kepedulian. Tapi kalau misalnya kakak keluar nih, terus kita mikirin dia di sana sama siapa ya, dia ngapain ya di sana ya, dia pulang jam berapa nih gitu kan. Nah, terus dia lagi ngapain sih di sana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya tuh muncul pemikiran-pemikiran negatif. Oh, pasti di sana banyak ceweknya, pasti di sana dia senang-senang, pasti misalnya di sana dia ngelakuin hal-hal yang aku nggak suka misalnya. Ya memang. Nah gitu. Enggak lah. Maksudnya kepedulian, ya kan? Tapi itu bentuk kepedulian apa bukan sebenarnya? Itu bukan bentuk kepedulian kan? Bentuk iri hati dengki dan tidak mau menerima aku senang sekali. Enggak, Bu, tapi kan kadang tuh yang bikin kesel itu kan misalnya nih kayak kasusnya keluar malam gitu kan. Ya. Nah, itu tuh kita udah bilang nih nanti di sana kabarin misalnya kalau udah nyampe gitu kan. Nah di situ tuh kadang ada beberapa kasus tuh lupa ngabarin. Nah, itulah hal-hal yang membuka pintu untuk datangnya overthinking gitu. Terus? Karena kita nggak tahu nih aktivitas di sana tuh apa, kecuali misalnya nanti kakak udah nyampe sana ngabarin, terus kakak videoin siapa aja orang di sana gitu-gitu, terus nanti baliknya on time. Kan kadang tuh balik 10:30 balik ya, sampai 11:30. Nah, itu tuh yang bikin kayak ngapain sih di sana, ngapain sampai lama-lama di sana gitu. Itulah yang celah-celah membuka Aku tuh itu cuma di situ. menikmati waktu tanpa kamu setengah jam. Enggak, justru tapi apa ya? Ya balik lagi sih konteksnya, kalau misalnya kita mau bahas ini, menurutku overthinking itu adalah bentuk dari kelemahan. Seharusnya segala macam ketika udah di ini ya udah basisnya percaya sih menurutku. Nah, percaya itu yang susah. Susah sih. Basisnya percaya sih, maksudnya oke lah. Karena perempuan, karena takut diselingkuhin, Kak. Hah? Takut dikecewain, takut diselingkuhin. Ya iya, makanya basisnya tuh harus percaya nih. Makanya coba deh pikirin, misalnya nih ada seorang laki-laki keluar malam gitu kan, istrinya nggak tahu kan, dia keluar malam. Nah, percayalah laki-laki kalau misalnya udah keluar malam itu pasti betah. Enggak, laki-laki kalau udah keluar malam ya itu pasti dia, maksudnya nggak sewah-wah itu, minimal dia pasti stress release sebentar lah, habis itu baru pulang. Nggak yang sampai gimana gitu. Tapi, nah kalau misalnya dari cowok nih gimana nih menurut kakak? Misalnya kayak pikiran kakak tuh bisa ke-trigger dengan hal-hal yang di luar gak sih?
hal-hal yang di luar maksudnya. Misalnya kayak kabar isu-isu dan segala macam itu bakal men-trigger prinsip kakak dan pemikiran kakak atau enggak? Maksudnya apa nih, kayak Misalnya- Amerika lagi ngomong. Oh kan, misalnya kayak banyak kasus selingkuh gitu-gitu kan. Oh. Nah, itu tuh bakal men-trigger pemikiran kakak nggak bahwa oh ini bisa terjadi sama pasangan aku, jadi aku harus protect banget nih, gini-gini hubungan aku harus kayak gini nih. Nah, kalau ada yang udah mulai keluar dikit nih harus diin lagi gitu. Nah, Kalau selingkuh enggak? Kalau misalnya banyak kayak berita artis banyak Iya, selingkuh iya. gitu kan, enggak. Tapi kalau misalnya udah mulai virus, corona, penyakit, nah itu baru aku trigger aku. ya itu kan Benar. ilmiah. Oh ilmiah? Selingkuh? Ilmiah? Selingkuh kan human behavior. Iya ilmiah itu. Manusia enggak lah. Nah, ilmiah, sesuatu yang bisa dijelaskan dengan metode-metode tertentu itu disebut dengan ilmiah. Iya. Tapi Enggak. kan bukan yang teoritis. Iya, tapi nggak maksud aku kalau misalnya untuk soal berita selingkuh enggak. Kenapa? Karena aku percaya kamu di sini nggak punya siapa-siapa. Bisa aja tahu. Ya terserah kalau kamu mau ingatin begitu mah udah amat. Iya, terus kalau misalnya untuk urusan selingkuh segala macam enggak. Kayak Enggak. sama banyak berita tak selingkuh, itu mah ya udah dia mah ini aja. Oh, berarti Karena peluangnya gede aja. Iya, misalnya kayak pejabat atau mereka selingkuh mah karena peluangnya ya gede. kan aku takut kakak selingkuh kan kalau udah terkenal, udah glowing. Sekarang gimana terkenal orang HP yang masih jauh itu kamera. Nanti ketemu lagi nakal gitu. Davina Kram, enggak itu lah maksud aku. Kalau misalnya untuk urusan itu mah enggak lah. Nah, baik lagi dah kesimpulan menurutmu opini itu bentuk perlindungan langkah kamu pertegas lagi. Tapi aku masih bilang itu perlu sih. Aku nggak tahu itu bentuk peduli atau enggak, karena aku nggak pernah Peduli. maksudnya nggak peduli sampai overthinking banget tuh enggak gitu. Tapi kalau misalnya overthinking itu sedikit perlu lah. Overthinking itu Sedikit sedikit perlu, perlu iya. untuk 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 bumbu aja sih. bumbu. Biar seru aja. Biar seru aja. Oh. Ya. Kalau aku ya overthinking itu memang manusiawi kan. Ya. Manusiawi lah, pasti semua manusia pasti punya namanya overthinking. Cuma balik lagi sih prinsipnya si stoik itu. Ya udah dikotomi kendali aja. Ada yang bisa kita ini, ada yang nggak bisa kita ini, ya udah. Kalau misalnya selagi itu belum kita coba, ngapain takut gitu. Kayak kita nih bikin podcast video seadanya aja, ya udah bikin program, siapa tahu nanti rame tiba-tiba kan yang hujat. Misalnya kayak gitu sih yang menurut aku. Dah. Gitulah obrolan yang Tidak. Ya kita kan cuma menjawab pertanyaan AI ya. Oh iya. Cuma menjawab pertanyaan AI. Nah itu aja. Nah